Ini ada yang memelihara, ada yang meniagakan. Kan saya juga nggak tahu ya masalah statusnya itu seperti apa, dan kemudian saya juga kok lucu kayak gitu kan. Ya udahlah saya beli itu, kemudian saya pasarkan lagi di media sosial seperti itu. Oke. Ya, ini awalnya juga dapat dari Facebook tukeran sama biawak, Pak. Ya. Tahu nggak kalau itu dilindungi? Gimana, Pak? Tahu nggak kalau itu satwa dilindungi nggak boleh dipelihara? Ya awalnya belum tahu, Pak. Ya, terus jadi tahu. Tapi terlanjur udah pelihara, mau gimana ya? Tolong kami dibantu untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat yang lain. Kita melaksanakan rilis ungkap kasus perniagaan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi yang ditangani oleh Subbid Gakum Bitpol Airut Polda DIY. Adapun pada kesempatan ini kita akan merilis 6 LP dengan 6 tersangka. Mungkin rekan-rekan melihat yang di depan ada 3 tersangka, karena ada 2 tersangka yang masih berada di bawah umur dan 1 tersangka sakit, sehingga yang bisa kita hadirkan 3 tersangka ini. A, tanggal 13 Januari 2001 dengan tersangka RRL 17 tahun. BB-nya adalah 1 ekor buaya muara dengan modus operandi perniagaan, umur 25 tahun. BB-nya 1 ekor buaya muara dengan modus operandi memelihara satwa yang dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah LP77A tanggal 27 Januari 2021 dengan tersangka RJS umur 24 tahun dengan BB 1 ekor buaya muara. Modusnya adalah memelihara satwa yang dilindungi. Kemudian LP yang keempat yaitu LP nomor 117A tanggal 9 Februari 2021, tersangka RR 17 tahun, BB-nya 1 ekor buaya muara. Modusnya memperniagakan satwa yang dilindungi. Kemudian LP yang kelima adalah nomor 118A tanggal 9 Februari 2021, tersangka EKS 28 tahun dengan BB 1 ekor buaya muara. Modusnya memelihara satwa yang dilindungi. Kemudian LP nomor 138A tanggal 15 Februari 2001, tersangka RYS 28 tahun dengan BB 14 ekor laki-laki moncong babi. Modusnya adalah memperniagakan satwa yang dilindungi. Bahwa saat ini Pol Airut menangani 6 kasus. Nah, dalam hal ini ada 2 kasus, 2 perkara yang melibatkan anak di bawah umur, dan ini sudah kami lakukan diversi. 1 sudah menunggu dari penetapan dari pengadilan, dan 1 lagi itu masih dalam proses penyidikan, dan nantinya akan kami lakukan diversi. Kalau sudah diversi maka kami akan laksanakan SP3, mengingat ini pelakunya anak di bawah umur. Untuk yang lainnya tentunya mengikuti prosedur yang ada, itu proses penyidikan, dan nantinya kami selalu bekerjasama dengan pihak dari kejaksaan
terkait dengan untuk tindak lanjut dari penanganan kasus ini, serta pelaksanaan patroli cyber yang kami lakukan, dan tentunya kami juga meminta bantuan dari masyarakat maupun rekan-rekan media apabila ada informasi terkait dengan perniagaan satwa yang dilindungi, bisa nanti menghubungi pihak dari Polairut ataupun dari pihak BKSDA, sehingga sama-sama kita saling memberikan informasi, mengingat bahwa satwa-satwa ini memang harus dilindungi. Tentunya harapan ke depan, mudah-mudahan ini yang kasus perkara ini segera selesai. Dengan kejadian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas di Yogyakarta bahwa satwa-satwa ini adalah jenis yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh untuk diperdagangkan maupun dipelihara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan jenis satwa liar, buaya muara ini atau Crocodylus porosus ini adalah termasuk jenis yang dilindungi undang-undang. Jadi di dunia itu ada 7 jenis buaya, 4 jenisnya itu sebetulnya dilindungi undang-undang, dan salah satunya nanti yang seperti teman-teman wartawan lihat di depan sini. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wadir tadi, dan juga tolong kami dibantu untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat yang lain yang mungkin belum paham terkait satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Perdagangan ini harus kita putus karena jumlah satwa yang dilindungi undang-undang seperti buaya muara ini sudah semakin berkurang di Indonesia. Bahkan sebenarnya pun buaya muara ini sebetulnya kalaupun memang ingin dikembangkan atau dikembangbiakan itu sebetulnya boleh saja, tapi dengan cara penangkaran. Izinnya harus jelas, lengkap, harus punya badan usaha dan sebagainya. Itu silakan mengurus kepada Kementerian LHK. Tapi kalau selain itu tidak diperkenankan dilakukan jual beli dan lain sebagainya, karena ini dilindungi undang-undang. Satwa yang dilindungi undang-undang itu sebetulnya bisa dimanfaatkan kecuali dari hasil penangkaran. Sudah ada beberapa izin sebetulnya yang buaya Pak Wadir di Indonesia ini, penangkaran di Papua dan lain sebagainya, dan itu bisa dimanfaatkan. Tapi harus dari hasil penangkaran. Tidak boleh lindungi satwa-satwa yang memang harus dilindungi. Pada intinya kami dari Kejaksaan Tinggi DIY siap untuk melakukan penuntutan untuk perkara-perkara yang memang dapat dilanjutkan dalam persidangan. Kebetulan saya mendapat penunjukan jaksa untuk buaya yang ada di bawah itu. Saya sebetulnya, wah ini kalau sidang kayaknya asik ini. Tapi ternyata diversi ya Pak ya, diversinya berhasil. Memang diversi kalau untuk anak-anak memang sesuatu yang wajib dilakukan. Dan untuk barang bukti ini, untuk sebuah persidangan, untuk langkah ke persidangan memang harus dijaga betul Pak, supaya dia tetap hidup, karena nanti untuk persidangan ternyata barangnya mati ya sama aja ya. Nanti ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan habitatnya. Dan antara 700 sampai dengan 1 juta. 700 sampai dengan 1.300.000 itu kisaran harga buaya. Kura-kuranya Dan? Labi-labi 240 per ekor. 240.000 per ekor. Ada lagi? Ya. Dan untuk satu yang sudah ini kan diversi sudah dikabulkan ya. Kenapa? Diversi kan satu yang sudah itu kan dikabulkan. Ya. Artinya kan tidak diproses lagi ya. Iya. Kemudian kan masih ada satu lagi tersangka yang 17 tahun. Apakah ya. nanti prosesnya juga akan sama? Karena ya, itu sama. bisa anak di bawah umur. Diversi. Sama. Ya. Pak, ini satwa-satwa ini diperjualbelikan lewat apa? Lalu mereka dapatnya ini dari mana sih? Satwa-satwa dilindungi ini. Oh baik. Pertama untuk yang memelihara, ini ada yang memelihara, ada yang meniagakan. Kalau yang untuk memelihara, dia belinya di online juga, tapi untuk dipelihara. Tapi ada satu lagi modusnya, dia
meniagakan melalui media online juga. Ini kalau untuk labi-labi, ini dari Sleman, labi-labi Sleman. Liar atau tangkapan liar atau mereka online juga? Online juga. Online juga. Ini berawal dari saya di Jepang, soalnya kan saya juga dari Jepang juga. Kemudian ada penawaran tuh dari sananya itu untuk membeli labi-labinya. Kan saya juga nggak tahu ya masalah statusnya itu seperti apa, dan kemudian saya juga kok lucu kayak gitu kan. Ya udahlah saya beli itu, kemudian saya pasarkan lagi di media sosial seperti itu. Oke. Sudah cukup? Lagi? Ya waktu itu saya lihat dari Facebook, kan saya emang suka hewan, tapi baru nyoba pelihara buaya itu belum ada 2 minggu, terus saya posting cuma itu aja. Megang pun saya nggak berani, ya cuma absen. Kalau posting untuk apa? Cuma absen aja. Oh, absen ya. Iya. Kau pelihara sendiri? Pelihara sendiri. Dari online. Buaya juga, Pak. Ya coba ceritakan. Ya, ini awalnya juga dapat dari Facebook tukeran sama biawak, Pak. Ya, terus habis itu saya absen di grup Facebook juga cuma tulisannya Jogja. Maksudnya ya absen di grup karena kan di grup itu banyak dari luar daerah kayak gitu, Pak. Ada persatuan ya? Gimana? Ada perkumpulan atau persatuan gitu, pencinta buaya muara? Ada. Ada? Ya. Masuk ke sana? Iya. Facebooknya apa Om? Apanya? Facebooknya alamatnya? Proses Sudah berapa lama Mas piara buaya? kurang lebih ya 3 bulanan, Pak. Kalau yang Di rumah atau di di rumah. Iya. Tahu nggak kalau itu dilindungi? Mas? Gimana, Pak? Tahu nggak kalau itu satwa dilindungi nggak boleh dipelihara? Ya awalnya belum tahu, Pak. Ya, terus jadi tahu. Tapi terlanjur udah pelihara, mau di gimana ya? Pelihara berapa ekor? 1 ekor, Pak.